Halo Sobat Akses Tani, hari ini saya akan mengangkat tema Dunia Butuh Pangan. Dan petani muda adalah kuncinya. Apabila ada request tema, silahkan komentar apa yang akan diangkat di video selanjutnya. Bisa budidaya komoditas pertanian atau yang lain sebagainya. Sekilas intermezzo, kembali ke tema Sobat Akses Tani. Dalam beberapa dekade ke depan, dunia akan menghadapi tantangan serius. Jumlah penduduk bertambah, tapi jumlah petani menurun. Berdasarkan data BPS, rata-rata usia petani di Indonesia di atas 50 tahun. Lalu, siapa yang akan menanam, merawat, dan memanen pangan kita 10 atau 20 tahun lagi? Jawabannya adalah petani muda, bukan petani seperti generasi lama yang identik dengan cangkul dan lumpur, tapi petani cerdas, kreatif, dan digital. Mengapa petani muda penting? Pertama, petani muda memberikan inovasi dan teknologi. Anak muda cepat belajar teknologi baru. Drone pertanian, sensor tanah, hidroponik, aplikasi pemantau cuaca, dan e-commerce pertanian. Contoh, startup pertanian seperti TaniHub, e-fishery, dan Habibi Garden didirikan dan dijalankan oleh anak muda. Kedua, petani muda mampu meningkatkan produktivitas dengan pendekatan ilmiah, data, dan riset. Petani muda mampu menghasilkan lebih banyak dalam lahan yang lebih sedikit. Mereka belajar pertanian berbasis data, seperti sistem precision farming yang sangat efisien. Ketiga, petani muda mampu mengubah citra petani dulu. Profesi petani dianggap rendah. Sekarang, banyak anak muda tampil di media sosial sebagai influencer pertanian. Mereka bikin konten edukatif dan inspiratif di TikTok, YouTube, atau Instagram. Contoh, konten viral petani muda penghasil ratusan juta dari sawah. Keempat, petani muda mampu membangun ketahanan pangan nasional. Generasi muda bisa menyelamatkan Indonesia dari ketergantungan impor pangan. Mereka juga bisa menciptakan rantai pasok lokal yang efisien dan adil, dari petani ke konsumen tanpa tengkulak. Proses ini yang disebut hilirisasi karena petani muda bisa memasarkan produknya langsung ke konsumen lewat media sosial, sehingga untung yang didapat lebih besar. Tetapi seiring dengan plus dan minusnya petani muda, ada tantangan yang dihadapi, yakni modal usaha yang minim. Sebab dalam usaha pertanian membutuhkan input dan output yang besar, mulai dari pengolahan lahan, penyimpan benih unggul, perawatan tanaman panen, hingga pasca panen. Di dalam pengelolaan lahan, petani muda memerlukan biaya besar di awal, kemudian pembelian bibit unggul yang tersertifikasi yang mahal, dan biaya pupuk dan racun untuk pengendalian hama penyakit tanaman yang mahal. Selain biaya tersebut, panen dan pasca panen yang harus difikirkan petani muda untuk menjaga kualitas baik untuk ke tangan konsumen. Saat ini, kendala di bidang pertanian untuk petani muda, akses ke lahan yang terbatas. Maka diperlukan inovasi berupa peningkatan produktivitas di lahan yang sempit dan inovasi teknologi untuk menanam di lahan yang marginal. Lahan yang marginal saat ini banyak di Indonesia dikarenakan dunia tambang yang semakin banyak dan kerusakan hutan tersebut mampu dimanfaatkan untuk lahan baru sebagai lahan produksi pertanian, yakni dengan cara pengolahan lahan yang baik berupa reboisasi ataupun pemberian bahan organik yang banyak untuk mengembalikan tingkat kesuburan lahan. Selain itu, kurangnya dukungan dan pelatihan di desa. Seharusnya pihak desa di bawah naungan Karang Taruna mampu memberikan edukasi bahwa di bidang pertanian masih menjanjikan dan memberikan income yang baik. Tugas dari Karang Taruna mengumpulkan pemuda dan membentuk suatu komunitas petani muda yang mampu berinovasi di era gempuran teknologi, yang bisa dimanfaatkan secara bijak dan memberikan keuntungan yang signifikan di desa.
Dan pihak desa mampu berkomunikasi dengan baik dengan pemuda bahwasanya di desa terdapat program dari pemerintah tentang peningkatan ekonomi melalui bidang pertanian yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, banyak stigma sosial. Ngapain jadi petani? Cari kerja kantoran dong. Stigma tersebut cenderung negatif. Stigma negatif yang masih sangat melekat di masyarakat bahwa usaha pertanian, profesi pertanian itu identik dengan pekerjaan kotor dan berlumpur. Selain itu, banyak yang mengaitkan pertanian sebagai simbol keterbelakangan karena dinilai sebagai pekerjaan kasar yang tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan. Maka stigma tersebut harus diubah dan dilawan. Namun banyak petani muda yang mulai melawan stigma ini dengan membuktikan langsung hasilnya. Ketika stigma tersebut dilawan, akan muncul kisah sukses petani muda Indonesia seperti pertama, Jeffrey Gultom, petani muda dari Sumatera Utara yang mengembangkan pertanian organik dan ekspor herbal. Kedua, Mochamat Faiz, pemuda asal Jawa Barat yang sukses bertani sayuran dengan sistem hidroponik skala rumahan tapi berpenghasilan jutaan rupiah per bulan. Ketiga, Rini Andriani, perempuan muda yang mendirikan kelompok tani wanita berbasis teknologi digital di NTB. Untuk petani muda ke depannya masih banyak peluang besar di masa depan seperti pasar digital untuk produk pertanian agro marketplace yang sudah sedang berjalan dan masih berkembang itu bisa menjadi peluang kita sebagai petani muda. Kemudian ekowisata pertanian agroturism seperti petik buah, edukasi pertanian untuk anak-anak dan dewasa. Menyediakan tempat nongkrong berbasis pertanian atau bisa saja mengelola hasil pertanian secara langsung di kawasan ekowisata tersebut dan memiliki kelebihan bahan baku segar dan pemprosesan disaksikan langsung oleh pengunjung. Selain itu, pertanian urban di kota besar sangat dilirik oleh petani saat ini yang bisa memanfaatkan pekarangan rumah, rooftop rumah, dan pembuatan pertanian berbasis organik bahan-bahan yang diberikan ke tanaman berupa bahan yang organik, dan tak lupa juga pada kesehatan yang baik pula. Peluang besar selanjutnya adalah kemitraan antara petani dan restoran, hotel. Kemitraan tersebut bagi petani muda adalah peluang besar dikarenakan petani muda mampu memperhitungkan produksi dengan kebutuhan pasar atau mitra dari hotel. Semakin banyak kita bermitra dengan hotel, maka petani muda akan mendapatkan untung yang besar juga dikarenakan harga stabil dan sesuai dengan kesepakatan awal dengan mitra hotel atau restoran tersebut. Sampailah kita pada penutup video ini dengan slogan "Bertani itu keren". Di menit ke-8 ini saya memberikan motivasi kepada petani muda, yakni petani bukan sekadar pencangkul tanah. Petani muda hari ini adalah engineer, kreator, pebisnis, dan pahlawan pangan. Tanpa mereka, tidak ada nasi di meja makan, tidak ada sayur, buah, dan kehidupan sehat. Jika kamu adalah anak muda yang sedang mencari jalan hidup, mungkin bertani bukan mundur ke belakang, tapi justru melangkah maju ke masa depan. Next, tema apa yang perlu dibahas Sobat Akses Tani? Thanks for watching video.